Halo guys, ada yang pernah dengar tentang pengalaman near-death experience atau pengalaman mendekati kematian? Banyak yang bilang itu bisa jadi momen pencerahan, bahkan bisa bikin seseorang berubah total setelahnya. Tapi, pernah nggak sih kalian mikir, apakah pengalaman seperti itu ada hubungannya dengan agama, atau justru nggak ada kaitannya sama sekali? Nah, dalam konten ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang apa sih sebenarnya yang terjadi saat kita nyaris meninggal, dan gimana pandangan agama, khususnya Buddha, memandang fenomena ini. Yuk, kita cari tahu. Near-death experience, NDE, adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh seseorang yang berada dalam kondisi kritis, seperti saat hampir meninggal atau berada dalam keadaan koma. Pengalaman ini seringkali melibatkan perasaan keluar dari tubuh, melihat cahaya terang di ujung terowongan, bertemu dengan sosok yang sudah meninggal, atau merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa. Fenomena ini masih menjadi bahan penelitian, dan meskipun ada banyak teori tentang apa yang menyebabkan NDE, belum ada penjelasan yang pasti. Ada yang berpendapat bahwa NDE adalah fenomena psikologis atau biokimia yang terjadi saat otak dalam keadaan hampir mati. Sementara yang lain meyakini bahwa NDE adalah pengalaman spiritual yang menunjukkan adanya kehidupan setelah kematian. Meskipun berbagai penjelasan ilmiah tersebut berusaha memberikan pemahaman mengenai NDE, fenomena ini tetap penuh dengan misteri. Dari perspektif ilmiah, NDE merupakan fenomena yang dapat dijelaskan dengan berbagai teori biokimia dan neuropsikologi, seperti kekurangan oksigen di otak, pelepasan zat kimia penenang, atau aktivitas listrik otak yang tidak teratur. Meskipun banyak penjelasan ilmiah yang mengarah pada proses fisiologis, pengalaman tersebut tetap sulit dipahami sepenuhnya. NDE terus menjadi tantangan bagi ilmu pengetahuan dalam memahami lebih dalam mengenai hubungan antara otak, kesadaran, dan kematian. Sebuah fenomena yang mengundang banyak pertanyaan, tetapi belum memiliki jawaban pasti. Salah satu aspek yang sering memunculkan pertanyaan adalah apakah fenomena near-death experience, NDE, memiliki kaitan dengan agama atau keyakinan yang dianut oleh individu yang mengalaminya. Walau banyak orang melaporkan pengalaman yang sangat personal dan spiritual selama NDE, seperti bertemu dengan sosok yang telah meninggal atau merasakan kedamaian yang mendalam, dari sudut pandang biologi, fenomena ini sebenarnya lebih terkait dengan kondisi fisik tubuh dan otak daripada pengaruh agama atau keyakinan tertentu. Dari sudut pandang ilmiah, pengalaman yang terjadi selama NDE tidak dapat dikaitkan langsung dengan ajaran agama atau keyakinan yang dianut individu tersebut. Sebagai contoh, banyak individu yang menganut berbagai agama, seperti Kristen, Muslim, Buddha, atau ateis, melaporkan pengalaman serupa meskipun keyakinan mereka sangat berbeda. Beberapa orang yang menganut agama mungkin menggambarkan NDE mereka sebagai pengalaman spiritual atau religius, seperti bertemu dengan figur religius seperti Tuhan, malaikat, atau Buddha. Namun, ini tidak berarti bahwa fenomena tersebut bersifat religius secara inheren, melainkan hal ini lebih mencerminkan interpretasi pribadi individu berdasarkan latar belakang budaya atau agama mereka. Dalam konteks biologi, NDE lebih bisa dijelaskan melalui reaksi otak terhadap stres ekstrim, terutama dalam kondisi kritis di ambang kematian.
ketika seseorang berada dalam keadaan kekurangan oksigen atau mengalami gangguan serius pada tubuh, otak merespons dengan cara yang dapat menyebabkan halusinasi atau sensasi luar biasa. Beberapa teori biologi yang sering dijelaskan dalam studi NDE meliputi kekurangan oksigen, hipoksia. Ketika tubuh hampir mati, oksigen yang dibawa ke otak dapat berkurang drastis. Pelepasan zat kimia otak. Otak juga dapat melepaskan zat kimia seperti endorfin atau dimetiltriptamin, DMT, selama krisis fisik untuk mengurangi rasa sakit dan kecemasan. Listrik otak yang tidak teratur. Ketika tubuh menghadapi trauma besar atau kejatuhan tekanan darah yang drastis, aktivitas listrik di otak bisa menjadi tidak teratur. This life, we're climbing mountains so high. We chase the feeling. This life. Dari perspektif ilmiah, dapat disimpulkan bahwa NDE adalah fenomena yang terjadi akibat kondisi fisiologis tubuh yang melibatkan otak dan respons terhadap kondisi kekurangan oksigen atau stres ekstrim. Ini berarti NDE tidak terkait langsung dengan agama atau keyakinan individu. Sebaliknya, pengalaman tersebut lebih merupakan respons alamiah otak dalam menghadapi ancaman kematian atau krisis tubuh yang luar biasa. Dalam ajaran Buddha, kematian bukanlah akhir segalanya, tetapi bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar. Kitab Abhidhammatha Sangaha membahas 3 fenomena mental yang muncul saat seseorang mendekati akhir hayatnya, yang mempengaruhi arah kelahiran kembali seseorang. Fenomena tersebut meliputi kama, kama nimitta, dan gati nimitta. Kama merujuk pada perbuatan yang muncul di pikiran seseorang saat menjelang kematian. Perbuatan ini bisa baik atau buruk. Perbuatan baik yang muncul memungkinkan seseorang terlahir di alam yang bahagia, sedangkan perbuatan buruk dapat mengarah pada kelahiran di alam yang penuh penderitaan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa perbuatan baik semasa hidup pasti akan memunculkan perbuatan baik saat kematian, menumbuhkan kebajikan tetap penting, karena itu akan menjadi bekal dalam kehidupan selanjutnya. Kama nimitta adalah simbol atau tanda yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang. Misalnya, jika seseorang sering menggunakan laptop untuk melakukan kebaikan, citra laptop yang muncul saat kematian bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut akan terlahir di alam bahagia. Sebaliknya, jika laptop yang teringat adalah hasil pencurian, itu bisa menjadi tanda kelahiran di alam yang lebih rendah. Kama nimitta menggambarkan bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi petunjuk tentang arah kelahirannya. Gati nimitta, tanda alam kelahiran, menunjukkan gambaran alam kelahiran berikutnya dengan lebih jelas. Dalam sebuah cerita, Dhammika, seorang upasaka saleh, menjelang kematiannya melihat beberapa kereta surgawi sebagai tanda bahwa ia akan terlahir di alam surga. Gati nimitta adalah tanda yang lebih tegas dan jelas, menggambarkan dengan pasti alam kehidupan yang akan dijalani setelah kematian, baik itu alam yang bahagia atau yang menyedihkan. Secara keseluruhan, fenomena mental ini mengajarkan bahwa meskipun kematian adalah bagian dari kehidupan yang pasti, pemahaman dan persiapan mental melalui perbuatan baik dan kebajikan dapat mempengaruhi kelahiran kembali dan perjalanan spiritual selanjutnya.
Near-death experience, NDE, seringkali dianggap sebagai fenomena yang dapat memberikan gambaran tentang kehidupan setelah kematian. Namun, dalam ajaran Buddha, kematian lebih dipandang sebagai proses kelahiran kembali yang dipengaruhi oleh karma, perbuatan kita selama hidup. Dalam konteks ini, NDE tidak berhubungan langsung dengan agama atau keyakinan seseorang, karena pengalaman tersebut bisa dipengaruhi oleh kondisi fisik atau mental, bukan hal-hal spiritual. Ajaran Buddha menekankan pentingnya memupuk kebajikan untuk mempengaruhi kondisi kelahiran kembali, mengingat perbuatan baik, tanda karma, dan tanda alam kelahiran adalah faktor penting yang membentuk perjalanan kita setelah kematian.